Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 14 bulan Sya'ban kita 1446 ini, artinya malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Tengah bulan yaitu tanggal 15, malam tanggal 15 nisfu Sya'ban. Banyak juga yang kaitan dengan apa sih amal-amal, apakah ada amal khusus kaitan dengan nisfu Sya'ban, apa yang harus kita lakukan. Jadi jemaah sekalian, di bulan Sya'ban ini yang dikatakan bulan di mana amal-amal ibadah kita setahun diangkat atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Usamah, hadis riwayat Imam Nasa'i, qala qultu ya Rasulullah, saya katakan Rasulullah, lam araka tasum syahran min asy-syuhur ma tasumu min fi Sya'ban. Dan saya enggak pernah melihat engkau ya Rasulullah puasa dalam suatu bulan dari bulan-bulan yang lain sebagaimana engkau puasa di bulan Sya'ban. Jawabannya ada dua. Rasulullah bersabda, "Dzaka syahrun yakfulun nas anhu baina Rajabin wa Sya'ban wa Ramadan." Ya Usama, itu bulan yang dimana banyak manusia yang lupa memperhatikan bulan Sya'ban ini. Kenapa? Dia berada di antara dua bulan, yaitu bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum, dan juga bulan Ramadan. Seakan-akan Sya'ban ini dilupakan. Manusia atau sahabat pada saat itu sibuk dengan bulan Rajabnya dan juga Ramadannya. Dan yang kedua, Rasulullah bersabda, "Huwa syahrun." Sya'ban adalah syahrun, bulan turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ila rabbil alamin. Bulan yang di mana turfa'u, diangkat, dilaporkan semuanya al-a'mal, amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat suka, fa uhibbu ayu irfa'a amali wa ana sha'im. Pada saat amalku dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala, saat itu saya puasa. Jadi mas sekalian, bulan Sya'ban ini bulan yang luar biasa sebenarnya, di mana Rasulullah banyak melakukan puasa sunnah di sini. Dan rawahu Imam Bukhari, Imam Muslim juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu juga mengatakan, saya enggak pernah melihat Rasulullah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Saya enggak pernah melihat Rasulullah itu puasa full kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu, dan saya enggak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara minhu siyaman min Sya'ban. Dan saya enggak pernah melihat Rasulullah dalam satu bulan yang paling banyak puasanya sebagaimana di bulan Sya'ban. Di jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada poin yang kedua. Boleh enggak kalau kita puasa sunnah lanjut setelah nisfu Sya'ban? Ya, setelah besok tanggal 15. Apakah kita masih bisa puasa sunnah sampai ujungnya? Kecuali mungkin 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, rawi Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi. Faqala idan tasafa Sya'ban. Idan tasafa, ketika sudah setengah Sya'ban, tidak tanggal 15. Fala tasumu, maka kalian jangan puasa. Ini hadis ini didebatkan oleh para ulama-ulama hadis. Ada mengatakan ini sahih, Imam Tirmidzi
termasuk juga. Dan juga ada beberapa imam yang lainnya, Al-Hakim, Ibnu Hibban. Tapi hadis ini didhaifkan, bahkan dikatakan mungkar oleh Al-Imam Ahmad. Artinya apa? Jumhur ulama mengatakan boleh kita puasa setelah tanggal 15 atau nisfu Sa'ban sampai ujungnya. Ya. Di sana kita ketemu hadis Nabi ketika Rasulullah tidak boleh kita mendahului Ramadan dengan 1 atau 2 hari puasa. La tuqaddimu la yataqaddamanna ahadukum biyaumin aw yaumain. Bi shaumi yaumin aw yaumain Ramadan. Ya. Artinya kita enggak diperbolehkan. Tapi di situ ada riwayat Imam Bukhari, illa ayyakuna rajulun kana yasumu siyamahu fal yasumhu dzalikal yaum. Kecuali ada orang yang biasa dia biasa puasa yaumul itsnain, yaumul khamis dan sebagainya. Itu diperbolehkan. Di jemaah sekalian, boleh kita lanjut nantinya kalau kita mau puasa terus sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menyukai puasa ketika amal-amal kita dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sekalian, kemudian nisfu Sa'ban, malam, Lailah nisfu Sa'ban. Ada apa dengan malam nisfu Sa'ban? Ya sekalian, beberapa hadis kaitan dengan malam nisfu Sa'ban itu, meskipun ada yang mengatakan dhaif hadis-hadis ini, termasuk juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi kaitan dengan siapa? Ummul Mukminin Aisyah tiba-tiba kehilangan Rasulullah pada suatu malam. Qalat faqidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kehilangan Rasulullah lailatan pada suatu malam. Kharajtu, saya kemudian keluar. Fa idza huwa bil Baqi. Ternyata Rasulullah ada di makam Baqi, sampingnya Masjid Nabawi. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yanzilu lailata an-nisfi min Sya'ban ila samid dunya fayaghfiru li akthara min adadi sya'ri ghanami qalbin." Riwayat Tirmidzi. Jamaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala dan juga Al-Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yanzilu turun pada waktu malam nisfu Sa'ban kemana? Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa. Fayaghfiru ya, li aktsara min adati sya'ri ghanami qalbin. Allah mengampuni banyak dosa-dosa hamba-hambanya. Lebih banyak dari hitungan bulu-bulu kambingnya Bani Kalb. Jamaah yang Allah. Artinya apa? Khususnya malam Lailatul Nisfu Sa'ban, Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Kecuali ada 2 kelompok atau 3 kelompok. Yaitu siapa? Al-musyrik. Ya. Manusia yang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan juga musahin. Ini rawinya dari sahabat Mu'adz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali Allah ila khalqin yattali Allahu ila khalqin fi lailatin nasfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Ya sekalian, Allah mengampuni dosa-dosa hamba pada waktu malam nisfu Sa'ban, seperti malam nanti ini, kecuali hambanya yang musyrik. Ya Allah memperhatikan, melihat hamba-hambanya. Ya. Kecuali juga yang kedua adalah kelompok yang masih berselisih, berantem, musahin.
dijamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, qatul nafsi, orang yang bunuh diri enggak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Artinya, hadis ini memberikan gambaran kepada kita ketika ada malam atau Lailatul Nisfu Sya'ban, kita banyak berdoa, banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita jemput ghufranullah, ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu khusus pada malam itu? Sebenarnya enggak. Setiap saat kita diperintahkan untuk beristighfar. Setiap malam, wabil khusus pada waktu sahur, wabil asharihim hum yastaghfirun. Hamba-hamba Allah itu selalu istighfar, memperbanyak istighfar pada waktu sahur. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada hadis yang sahih oleh Imam Muslim dan juga imam-imam yang lainnya. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ila samid dunya. Ini juga termasuk Al-Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila samid dunya. Allah, Tuhan kami, Rabbuna, Rabb kami, yanzilu kulla lailatin, setiap malam, ila samid dunya, ke langit dunia. Kapan? Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika sisa waktu malam itu sepertiga malam yang terakhir. Itu sama dengan jam 2. Kemudian Allah berfirman, yaqulu man yad'uni fa ujibahu. Siapa yang berdoa saat kabul? Fa astajibu lahu. Fa astajibu lahu. Saya kabulkan doanya. Man yas'aluni fa utiyahu. Siapa yang meminta pada saya kasih, saya beri. Man yastaghfiruni, orang yang selalu minta ampunan padaku, fa aghfir lahu. Saya ampuni dosanya. Ini secara umum. Setiap malam, bukan hanya pada waktu Lailatul Nisfu Sya'ban, tapi hanya khusus biasanya Lailatul Nisfu Sya'ban. Ada amalan-amalan apa saja? Di zaman sekarang ini ada khilaf di antara ulama-ulama kita sebenarnya. Yang jelas qiyamul lail tetap kita lakukan. Ya, dengan hadis-hadis yang umum, ya. Termasuk tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga imam-imam yang lainnya kaitan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam. Ini ada riwayat dari sahabat Ali, ya, rawahu Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatu nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Kalau sudah masuk malam nisfu Sya'ban, lakukan qiyamul lail pada waktu itu, malam itu, dan juga lakukan puasa siangnya. Dan puasa ini sama dengan hari-hari putih. Kenapa tanggal 15? Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan sabdanya, fa innallaha yanzilu fiha, sesungguhnya Allah turun pada malam itu, ya. Kemana? Ila samid dunya juga. Li ghurubis syamsi, pada waktu ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Kemudian Allah berfirman, fayaqulu ala min mustaghfirin li fa aghfir lahu. Siapa yang minta ampunan, saya ampuni. Siapa yang minta rezeki, ala min mustarzikin arzuku. Ala mubtala fa'uafiyahu. Saya kasih kesembuhan bagi yang sakit. Ala kada sampai matla'il fajr. Di zaman mungkin Allah SWT. Kemudian apakah ada amalan yang khusus? Nah, ini khilaf antara ulama-ulama
sejak zaman tabi'in. Ada yang mengatakan nggak ada amalan khusus. Meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu sepanjang malam Lailatul Nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban dengan mungkin salat berjamaah, tahajud berjamaah, tilawah, sama-sama zikir bersama-sama sebagainya. Ini pendapat yang pertama. Mereka mengatakan, ulama-ulama ini itu tidak ada contoh, bahkan mereka mengatakan bid'ah. Ini ada dalam kitab At-Taiful Al-Ma'arif. Al-Imam Ibnu Rajab disebutkan itu. Siapa mereka? Ini ulama-ulama dari Hijaz. Ulama-ulama Madinah. Ada Al-Imam Atha, ada Al-Imam Ibnu Abi Malika, dan juga ada Ashabu Malik juga. Pendapatnya sebagian besar murid-muridnya Al-Imam Malik mengatakan ini tidak ada. Pendapat yang kedua, boleh kita memakmurkan masjid-masjid kita dengan acara-acara khusus. Contohnya apa? Salat berjamaah, pakai pakaian khusus, rapi, yang bagus dibawa, kemudian apa? Pakai wangi-wangian dan sebagainya. Ya, tabakharun, ya. Mereka yu'adzimun, mereka mengagungkan malam itu. Ini adalah kelompok dari ulama-ulama at-tabi'in dari Syam. Tahu Syam? Syam ini saat ini Palestina, Syria, Lebanon. Ya, ini Syam itu, Yordan. Itu masuk Syam. Mereka siapa? Ini beliau-beliau ini wafatnya tahun 100-an. Ada yang 104. Yaitu Al-Imam Khalid ibn Ma'dan. Termasuk yang pernah ketemu 70 para sahabat. Karena dia tabi'in. Ada Al-Imam Makhul, wafatnya tahun 112. Kalau Al-Imam Khalid 104. Al-Imam Luqman ibnu Amir, wafat tahun 120. Dijamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ulama-ulama tabi'in yang membolehkan, yang melakukan ihya, menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan banyak hal tadi. Mereka melakukan berjamaah. Tapi ada salah satu al-imam dari Syam juga, Al-Imam Al-Auza'i. Jemaah sekalian, Al-Imam Al-Auza'i ini termasuk imam yang luar biasa, ahli fikihnya Syam. Dia mengatakan, kalau kita mengagungkan malam itu di masjid-masjid bersama-sama, melakukan tahajud bersama-sama, dia mengatakan makruh. Yang diperbolehkan, yang dianjurkan oleh beliau, Al-Imam Al-Auza'i ini, lakukan dengan sendiri-sendiri, hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan banyak amal-amal unggulan kita, dengan tahajud kita, dengan tilawah kita, dengan zikir kita. Itu yang dikatakan dalam kitab Lataiful Al-Ma'arif, Al-Imam Ibn Rajab memilih yang mendapat yang kedua dari ulama-ulama Asyam ini. Ya, sekarang artinya ada dua pilihan. Monggo. Minimal kita optimalkan kembali malam-malam. Tidak hanya dalam malam Laila Nisfu Sa'ban saja, tapi setiap malam kita gunakan waktu-waktu untuk Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini. Semoga ada manfaatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana fi Ramadan wa balighna Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.